Kalau kita melihat memang problem komunikasi ini sebenarnya juga berada pada presiden sendiri, ya nggak sih? Betul, Benar, betul. Karena iya. para menteri tadi seperti kita jelaskan berdua kan, Pram, bahwa para menteri juga bingung mau ngapain kalau belum ada Iya. approval istana atau approval Prabowo Subianto gitu. Ya, kita kan sudah ketemu dengan sejumlah menteri juga ya, yang mereka juga mengeluhkan soal komunikasi dari Presiden Prabowo sendiri. Betul. Nah, dan juga ada berbagai ucapannya yang bermasalah ya kalau nggak salah ya. Iya, Nah, gimana tuh, Cak? salah satunya soal dasmu. Dasmu. Ya, itu melukai banyak orang sih. Iya. Gitu. Lalu Dalam bahasa Jawa itu kasar banget kan ya. dalam bahasa Jawa itu kasar banget. Cica sebagai anak Gunung Kidul, ya kan, itu juga tahu lah bahwa itu Iya. kasar banget. Wah, gitu. gue bisa langsung dicoret dari kakak itu, Pram. Kalau Oh, ngomong dasmu di rumah. iya. Oke. Ya soal narasi yang dibangun oleh presiden sendiri dan timnya juga bermasalah kan. Apapun kritik dibilang endasmu, dibayar antek asing dan segala Iya, macam. Iya, betul. Pelabelan antek asing Dan ya. itu kan nurun juga kan kalau misalkan kita lihat buzzer atau apapun yang penyerang ataupun yang nggak suka dikritik, mereka melanturkan atau menyampaikan narasi yang sama seperti yang diomongkan oleh presiden. Iya, dan anak buahnya terutama kan. Betul. Ketika melihat seorang presiden pola komunikasinya seperti itu, ya akhirnya anak buahnya pun juga meniru cara yang sama gitu loh. Iya. Kalau presiden saja begitu ya saya harus begitu juga dong. Kan selama ini juga kita melihat pada masa Jokowi juga begitu ya kan. Dia senang belusukan dulu awal-awal, anak buah juga tiba-tiba belusukan sampai ada yang loncat pagar segala ya kan. Nah, sekarang pun juga begitu dengan cara komunikasinya, akhirnya anak buahnya juga begitu. Nah, Pram, dengan pola komunikasi Prabowo dan anak buahnya yang seperti ini, gimana sikap Tempo? Ya, pertama tentu saja kita melihat kekacauan komunikasi ini sebenarnya merupakan wajah ya dari manajemen atau pemerintahan Prabowo itu sendiri. Ketika komunikasinya kacau ya kita bisa melihat, bisa menyimpulkan sendiri kekacauan pemerintahan juga terjadi gitu loh. Ini merupakan dampak dari politik komando Prabowo, walaupun dia sudah membantah menjalankan politik komando, tapi inilah yang kemudian diterjemahkan oleh anak buahnya. Mereka tidak berani ngomong, mereka selalu menunggu sikap presiden sebelum menyampaikan kepada publik gitu kan, sehingga kemudian komunikasi menjadi tersendat gitu. Dan Prabowo mungkin mencoba untuk memperbaiki komunikasinya ya, tapi perubahan apapun itu tidak akan terjadi ya kalau Prabowo tidak membuka dirinya, tidak memberikan akses kepada anak buahnya untuk bertemu dengannya. Dia tidak mau menerima masukan dari luar gitu, dan hanya akan ada blunder-blunder baru dari pemerintah. Nah, gue mengikutin para menteri nih, paten bos. Paten Kanda. Oke, saksikan terus Bocor Alis Politik di YouTube. Hey, Kenapa sih lu kalau misalnya manggil Jokowi, Prabowo tuh nggak pakai Pak atau Bu? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. pertama nggak mungkin kita panggil Bu Jokowi ya kan. Wah, kaget. Tapi kita manggilnya Jokowi saja atau Prabowo saja. Kenapa? Karena gaya bahasa yang menggunakan Pak atau Bu itu lebih banyak digunakan pada waktu Orde Baru. Sementara Tempo bukan media yang sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya semacam itu. Di Tempo kami mengembangkan budaya yang egaliter satu sama lain gitu, dan begitu datang pun juga pasti kami memberikan panggilan Pak atau Bu. Tapi ketika tidak ya di luar itu ya kami memanggil nama saja, karena toh juga mereka adalah pejabat-pejabat biasa sebenarnya yang tidak perlu kemudian kita berikan perlakuan yang lebih istimewa lagi. Begitu. Oh, berarti aman ya, nggak usah panggil Pak atau Bu. Ke Solo selesai gitu loh. Kan udah enak kita lihatnya semua rakyat di bawah nih. Oke, terima kasih saudaraku, my brother. Yes. Saya menginginkan narasi-narasi yang lebih tajam dan akurat lagi. Di sini saya selalu menghargai kaum wanita. Mbak Ana sebelum ke Idea dan lainnya. Mbak Ana, selamat pagi menjelang siang, my sister. Assalamualaikum. Oke, selamat siang, good morning everyone ya. Temanya Yes. apa ini? Disuruh bawa ijazah, malah bawa preman. Nah, ini
ini ya, sebenarnya itu sesimpel aja ya. Udah berapa kali sih ini ijazah palsu ini dituntut. Tapi kenapa seorang Jokowi itu masih memutar balik fakta? Nggak harus dia itu menunjukkan gini. Terus apa kejadian? Ya ini hari kan mereka itu Roy Suryo, Dr. Diva itu kan mau datang ke rumahnya Jokowi kan, itu jadi nggak ya tanggal 16 kan hari ini, kita tunggu nanti endingnya gimana. Tapi yang dipermasalahkan itu ada apa, kenapa Jokowi itu justru malah mengundang itu para apa itu Hercules. Apakah seorang Jokowi itu udah nggak percaya dengan adanya hukum? Apakah Indonesia itu nggak ada polisi, nggak ada TNI, sehingga harus mengundang preman? Harus mengundang Hercules. Kalau dengan notabene dia mengatakan bahwa Hercules itu bersilaturahmi. Kalau silaturahmi kenapa harus berbenturan dengan adanya isu yang ada saat ini? Kan aneh. Bukannya Indonesia itu negara hukum? Di mana hukum yang ditata oleh seorang Jokowi? Apa Jokowi emang udah benar-benar buta bahwa selama ini itu hukum itu bisa dibeli oleh golongannya? Nah, dari situkah mungkin kalau bagi rakyat yang masih waras, rakyat yang masih cinta NKRI, mungkin udah makin kesini itu makin muak ya dengan cara-cara Jokowi ya. Ataukah dengan kedatangannya Hercules itu terus bagi pencinta NKRI itu akan diam? Akan lepas dengan adanya Hercules? Saya rasa enggak ya. Saya rasa pasti akan berkelanjutan. Sekarang ini ya, kalau memang dia itu menjaga marwah seorang mantan presiden, harusnya mereka itu bisa menunjukkan loh. Ini kalau sampai Jokowi itu tidak bisa menunjukkan, kasusnya akan panjang loh. Bahkan Gibran aja pasti akan keseret. Gibran pun juga sama. Nah, di situ ada apa di balik semuanya? Kenapa semakin kesini kok semakin aneh? Atau mentang-mentang seorang Jokowi itu uangnya masih berkuasa, uang hasil korupsi, uang hasil nipu rakyat itu masih ada, masih bertriliunan di kantong mereka, masih bertriliunan di 16 rekening mereka. Tapi seharusnya ya toleransi lah, dia kan orang Jawa. Kalau orang Jawa itu ngono ya ngono ning mbok ya aja ngono gitu loh. Pikirkan rakyat yang masih kelaparan gitu loh. Miris kita melihat Indonesia saat ini ya. Kenapa? Dan yang sangat disayangkan, apakah dengan kejadian ini itu, apakah seorang presiden kita itu akan diam? Harapan kami semoga Pak Prabowo ini akan memberi ketegasan ya, akan memberi ketegasan dan akan memberi kesimpulan. Pak Prabowo, tolonglah, negara kita ini negara hukum. Ayo tegakkan hukum itu ya. Masa ini seorang mantan presiden udah nggak percaya sama hukum? Emang polisi kemana? Koramil kemana? Damdem kemana? Harus mendatangkan para itu Hercules untuk menjaga rumah dia. Yang notabene Jokowi bukannya sekarang itu udah sebagai rakyat biasa. Tapi kenapa harus dengan gugatan kemarin cuma hanya untuk membuktikan kok harus mengundang para preman? Ada apa di balik ini? Gitu loh host. Miris aja host kalau aku untuk berbicara ya. Semoga aja hukum ini akan bisa ditegakkan. Kami harapannya itu kalau memang Jokowi itu punya ijazah asli ya tolong ditunjukkan. Kalau memang dia nggak punya ijazah asli ya udah coba ketika ada sidang pengadilan itu suruh hadir gitu ya, jangan hanya melalui via online atau menghindar atau kabur. Karena udah berapa kali kan kasus ini itu diungkapkan, tapi kan Jokowi di setiap persidangan kan nggak pernah hadir gitu loh. Semoga aja ini yang terakhir kali, mungkin nanti di sidang nanti dia akan bisa hadir kalau memang dia itu punya marwah, kalau memang dia itu sebagai orang yang taat itu kan.
Gitu aja sih, Mas. Kalau memang segala itu udah bisa dibeli semua oleh Jokowi. Tapi saya rasa kalau memang semua itu udah bisa dibeli, saya rasa untuk rakyat yang masih kelaparan, rakyat yang masih merasa lapar, itu saya rasa tidak akan pernah diam. Itu aja sih, Hos. Karena gini ya, Hos, ini aku agak melebar sedikit. Saya ini sangat miris ya, ketika kemarin itu di Ciledug ya, ada seorang maling motor. Dia itu melakukan menjadi maling karena dia udah nggak ada kerja, karena dia itu punya keluarga, punya anak, istri yang harus ditanggungjawabin, dan dia itu melakukan hal yang seharusnya nggak dilakukan tapi dilakukan. Dia itu mencuri motor ya, Host, mencuri motor itu dihakimin sama warga sampai babak belur, sampai hingga kayaknya itu meninggal deh. Itu kenapa ya, cuma maling motor aja di kayak gitu kan? Kenapa yang maling uang rakyat, yang maling uang negara kok didiamkan, justru malah dilindungin? Itu loh, sayang sekali. Aku ini ketika melihat maling-maling yang kroco-kroco kayak gitu harus diadilin, itu sakit loh. Tapi kenapa yang maling-maling uang negara kok malah damai-damai, malah dilindungin? Itulah Indonesia bobroknya itu di situ ya. Semoga aja ini ada ini ya, nanti ini hari ada jawaban apa fungsi dari Hercules di Solo dan gimana kelanjutnya. Kita endingnya nanti ditunggu di pengadilan ya, di mana ketegasan seorang Jokowi. Jangan hanya orang oposisi aja yang diobok-obok. Coba dia tunjukkan kalau dia itu memang taat hukum, hadapin hukum. Bisa memberikan contoh itu orang-orang yang dipanggil selalu datang. Coba ini Jokowi ini sebagai rakyat yang notabene mantan presiden, dia bisa menghadiri hukum atau enggak? Itu aja, Host. Monggo yang lain. Oke, terima kasih Mbak Ana. Saya coba ke rekan saya Yusa. Sebentar, setengah menit aja. Saya mau closing statement karena Komalnya Lentera kecilin luar biasa. Banyak teman-teman yang akan kita gabung, kita bergulir aja. Artinya memberi kesempatan. Cuma sedikit, setengah menit. Ketika saya belum turun begini, harus tetap suarakan hal semacam ini. Ini rum pembenci ya, karena saya dilewatin terus. Dasar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke, ini orang meminta waktu setengah menit mau izin closing aja kok itu protes loh. Oke, Masya Allah. Oke. Tetap ya, Host, tetap suarakan. Kebatilan akan sirna ketika kebenaran itu dimunculkan. Nah, alhamdulillah ini banyak teman-teman sudah akan memunculkan kebenaran. Kita support, kita berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kebatilan akan sirna karena yang kebenaran akan kita tampilkan. Sekian, terima kasih. Tetap semangat, bergantian dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ke kuda hitam, sahabatku yang berada dari Afghanistan. Silakan. Oke, terima kasih saudaraku host ya. Kita semua ini kan mempermasalahkan tentang ijazah. Oke, kita sepakat karena beliau adalah pemimpin negara, pernah menjadi pemimpin negara. Tapi yang pertama-tama begini host ya. Ya. Kenapa saya kadang-kadang agak pesimis ya dengan fenomena ijazah ini. Yang pertama mungkin ini asumsi saya ya. Kalaupun salah saya minta maaf. Yang pertama, kenapa ini sulit terungkap? Karena ini akan memalukan negara kita. Karena ini juga sudah dipantau internasional menyangkut masalah tentang ijazah ini. Yang kedua, ya, ini yang saya takutkan kalau sampai terjadi chaos, dalam arti antara pendukung Pak Jokowi yang membabi buta, katakanlah projo, pada saat ini juga sudah banyak berkumpul di kediaman rumahnya Pak Jokowi. Itu pantauan saya nelpon-nelpon kawan-kawan di Solo. Nah, kalau andaikan ya, kita berandai ya, jadi kawan-kawan yang menuntut masalah tentang ijazah palsu ataupun asli itu datang, aku takut terjadi keributan besar.
Nah, kalau sampai terjadi keributan besar, ini yang kutakutkan dampaknya sama presiden kita, Prabowo Subianto. Yang saya takutkan ini akan melebar. Makanya saya jujur aja, Jose, agak takut gitu loh, agak takut dampaknya ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Sekalipun saya tidak memilih beliau 2024 ini, tapi apapun bentuknya beliau adalah presiden kita yang harus juga kita